Langit masih gelap saat KMP Tunu Pratama Jaya bersandar di dermaga pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Jam menunjukkan pukul 2.10 dini hari. Di antara suara deci tali tambat dan deru mesin, ratusan penumpang, baik sopir truk, keluarga mudik, hingga nelayan yang hendak kembali ke Bali, sudah menanti giliran naik. Di Anjungan, Kapten Sudirman memantau layar navigasi. Ia sudah 3 dekade melintasi Selat Bali, hafal betul arus dan angin yang tak menentu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang aneh. Laut terlalu tenang. Seperti dia menahan sesuatu. Berangkat kan? Kata suara di radio pelabuhan. Mesin mulai menderu. Kapal melaju perlahan. Di dalam, suasana penuh canda tawa. Anak-anak bermain di lorong. Di dek kendaraan, sopir-sopir duduk sambil menyeruput kopi instan, sebagian memejamkan mata sebentar. Di pojok ruang penumpang, seorang pria bernama Raka duduk termenung. Ia baru pulang dari Jember, hendak ke Denpasar untuk bertemu tunangannya. Ini perjalanan pertama Raka naik kapal. Perasaannya aneh, seperti perut dikocok, bukan karena mabuk laut, tapi gelisah yang tak jelas. Jam 3.30. Laut mulai berubah. Petugas jaga kamar mesin, Pak Hendra, mencium bau yang tak biasa, seperti besi panas bercampur oli. Ia turun ke palka, dan seketika wajahnya pucat. Air laut menetes dari atas pintu kamar mesin. Deras, menyelinap melalui celah yang tak seharusnya terbuka. Pompa aktifkan cepat, teriaknya. Tapi pompa utama tak menyala. Genset cadangan pun gagal start. Dalam 5 menit, air setinggi betis menggenang ruang mesin. Listrik padam. Alarm berbunyi pelan lalu mati. Di dek atas, penumpang mulai panik saat lampu mati. Raka menoleh ke jendela, gelap gulita di luar. Tidak ada cahaya daratan. Hanya suara mesin yang mendadak menghilang, digantikan bunyi air bergelombang tak biasa. Kapten Sudirman tahu kapal sudah tidak stabil. Ia ambil mikrofon. Semua penumpang, mohon tenang. Gunakan pelampung. Evakuasi akan dilakukan. Tapi suara itu tenggelam oleh jerit dan desak-desakan. Di dalam kabin, seorang ibu kehilangan anaknya. Di dek kendaraan, mobil mulai bergeser karena kemiringan kapal. Raka lari keluar. Udara dingin menyambutnya. Ia lihat pelampung tergantung di rak, tapi sebagian besar sudah direbut. Ia hanya mendapat 1, dan melempar ke seorang ibu yang terisak sambil menggendong bayi. "Aku bisa berenang," katanya. Detik berikutnya, kapal miring tajam. Semua seolah dalam gerak lambat, kendaraan meluncur ke sisi kanan, menimpa orang-orang yang tak sempat lari. Terjadi ledakan kecil dari bawah dek. Kilatan api menyala sebentar. Lalu, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam. Laut memeluk ratusan nyawa malam itu. Mereka yang melompat lebih dulu terombang-ambing. Ada yang saling berpegangan. Ada yang hilang dalam gulungan ombak. Tim SAR yang dikirim ke lokasi hanya menemukan puluhan pelampung mengambang. Beberapa jenazah terdampar ke pesisir Pulau Menjangan. Basarnas menyisir wilayah sepanjang Selat Bali hingga pagi. Raka tidak ditemukan. 3 hari kemudian, nelayan bernama Pak Darto melihat bayangan di kedalaman 40 meter lewat sonar. Tim penyelam menemukan bangkai kapal miring, sebagian tertutup pasir laut dan kabel bawah laut. Kamera bawah air menunjukkan jendela kabin penuh goresan dari dalam, seperti tangan yang berusaha keluar. KNKT melakukan penyelidikan. Ditemukan fakta, pintu kamar mesin memang rusak. Tak ada pelatihan evakuasi. Kapasitas penumpang melebihi batas. Dan laporan perawatan terakhir adalah 3 tahun lalu. Di Pelabuhan Gilimanuk, 1 meja lipat kecil jadi tenda pencarian keluarga. Foto-foto ditempel. Tangis tak henti dari seorang nenek yang kehilangan cucunya. Baru naik kapal untuk pertama kali, katanya. Seminggu kemudian, seorang penyelam bernama Rama menemukan sesuatu di kamar dek bawah, sebuah tas kecil. Di dalamnya ada surat. "Untukmu yang sedang menunggu di Denpasar, maaf kalau aku belum bisa tiba tepat waktu. Tapi aku pasti akan datang. Entah kapan, tapi aku akan datang, Raka." Tas itu kini disimpan sebagai barang bukti. Tapi suratnya dibacakan oleh tunangannya dalam upacara kecil di pantai Lovina. Ia menatap laut dan berkata pelan, "Aku akan menunggumu meski dalam mimpi."